Kimia. Al-Sa'adah. Kimia ruhani untuk kebahagiaan abadi. Imam Al-Ghazali 450-505H. Diterjemahkan dari The Alchemy of Happiness, karangan Al-Ghazali, terbitan J. Murray, London, 2001, dengan merujuk pada edisi bahasa Arab, Kimia, Al-Sa'adah, terbitan Dar Al-Fikr, T. Hak terjemahan Indonesia pada penerbit zaman dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Penerjemah, Dedi Slamet Riyadi dan Fauzi Bahraisi Pewajah Isi, Siti Komariah. Jalan, Kemang Timur Raya 0, 16 Jakarta 12730. www.penerbitzaman.com info@penerbitzaman.com penerbitzaman@gmail.com. Daftar isi. Kata pengantar, 5. 1. Mengenal diri, 9. 2. Mengenal Allah, 28. 3. Mengenal dunia, 48. 4. Mengenal akhirat, 60. 5. Spiritualitas dalam musik dan tarian, 81. 6. Muhasabah dan zikir, 97. 7. Perkawinan, pendorong atau periintang kehidupan beragama, 116.8. Cinta kepada Allah, 134 kata pengantar. Ketahuilah, manusia tidak diciptakan secara main-main atau sembarangan. Ia diciptakan dengan sebaik-baiknya dan demi tujuan yang mulia. Meski bukan bagian dari yang kekal, ia hidup selamanya. Meski jasadnya rapuh dan membumi, ruhnya mulia dan bersih sifat ilahi. Melalui tempaan zuhud, ia sucikan dirinya dari nafsu jasmani dan mencapai tingkatan tertinggi. Tidak menjadi budak nafsu, dan meraih sifat-sifat malakut. Ia temimukan surganya dalam perenungan tentang keindahan abadi dan tak lagi memedulikan kenikmatan badani. Kimia ruhani yang mampu menghasilkan perubahan seperti ini, layaknya kimia yang mengubah logam biasa menjadi emas, tak mudah ditemukan. Buku ini ditulis untuk menjelaskan kimia ruhani tersebut beserta metode operasinya. Khazanah ilahi yang menuturkan kimia ini terkandung dalam hati para nabi. Siapa saja yang mencarinya di tempat lain pasti akan kecewa dan terpuruk di hari berbangkit, ketika dikatakan kepadanya. Telah kami angkat tirai itu dari memmu, dan pandanganmu pada hari ini sangatlah tajam. Ki. 50/22. Allah telah mengutus ke dunia ini 124.000 orang nabi untuk mengajar manusia tentang resep kimia ini dan bagaimana cara menyucikan hati mereka dari sifat-sifat hina melalui zuhud. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa kimia kebahagiaan adalah berpaling dari dunia untuk menghadap pada Allah. Kimia kebahagiaan terdiri atas 4 elemen, yaitu pengetahuan tentang diri, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang dunia sebagaimana adanya, dan pengetahuan tentang akhirat sebagaimana adanya. Mari kita jelajahi satu demi satu keempat elemen tersebut. 1. Mengenal diri. Mengenal diri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Sesuai ungkapan hadis, siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Dan sebagaimana dikatakan Al-Quran, akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di dunia ini dan dalam diri mereka agar kebenaran tampak bagi merek MK. Ki. 41/53. Ketahuilah, tak ada yang lebih dekat padamu kecuali dirimu sendiri. Jika kau tidak mengetahui dirimu sendiri, bagaimana bisa mengetahui yang lain? Pengetahuanmu tentang diri sendiri dari sisi lahiriah, seperti bentuk muka, badan, anggota tubuh, dan lainnya sama sekali tak akan mengantarmu untuk mengenal Tuhan. Sama halnya, pengetahuanmu mengenai karakter fisikal dirimu, seperti bahwa kalau lapar kau makan, kalau sedih kau menangis, dan kalau marah kau menyerang, bukanlah kunci menuju pengetahuan tentang Tuhan. Bagaimana bisa kau mencapai kemajuan dalam perjalanan ini jika kau mengandalkan insting hewani serupa itu? Sesungguhnya pengetahuan yang benar tentang diri meliputi beberapa hal berikut. Siapa aku dan dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Apa tujuan kedatangan dan persinggahanku di dunia ini? Dan di manakah kebahagiaan sejati dapat ditemukan? Ketahuilah, ada 3 sifat yang bersemayam dalam dirimu, hewan, setan, dan malaikat. Harus kau temukan, mana di antara ketiganya yang aksidental dan mana yang esensial. Tanpa menyingkap rahasia itu, kau tak akan temukan kebahagiaan sejati. Pekerjaan hewan hanyalah makan, tidur, dan berkelahi. Karena itu, jika engkau hewan, sibukkanlah dirimu dalam aktivitas itu. Setan selalu sibuk mengobarkan kejahatan, tipu daya, dan dusta. Jika kau termasuk golongan setan, lakukan yang biasa ia kerjakan. Sementara, malaikat selalu merenungkan keindahan Tuhan dan sepenuhnya bebas dari sifat hewani. Jika kau punya sifat malaikat, berjuanglah menemukan sifat-sifat asalimu agar kau dapat mengenali dan renungi Dia yang Maha Tinggi, serta terbebas dari perbudakan syahwat dan amarah.
Berupayalah untuk mencari tahu mengapa kau diciptakan dengan kedua insting hewan ini, syahwat dan amarah, sehingga kau tidak ditundukkan dan diperangkap keduanya. Alih-alih diperbudak keduanya, kau harus menundukkan mereka dan mempergunakan inya sebagai kuda tunggangan dan senjatamu. Langkah pertama untuk mengenal diri adalah menyadari bahwa dirimu terdiri atas bentuk luar yang disebut jasad, dan wujud dalam yang disebut hati atau ruh. Hati yang saya maksudkan bukanlah segumpal daging yang terletak di dada kiri, melainkan Tuhan yang mengendalikan semua fakultas lainnya dalam diri serta mempergunakannya sebagai alat dan pelayannya. Pada hakikat, ia bukan sesuatu yang indriawi, melainkan sesuatu yang gaib. Ia muncul di dunia ini sebagai pelancong dari negeri asing untuk berdagang dan kelak akan kembali ke tanah asalnya. Pengetahuan tentang wujud dan sifat-sifatnya inilah yang menjadi kunci mengenal Tuhan. Sebagian pemahaman mengenai hakikat hati atau ruh dapat diperoleh seseorang dengan mengatupkan matanya dan melupakan segala sesuatu di sekitarnya selain dirinya sendiri. Dengan begitu, ia akan mengetahui keterbatasan sifat dirinya itu. Namun, syariat melarang kita menelisik hakikat ruh sebagaimana ditegaskan Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, soal ruh adalah urusan Tuhanku. Ki 17:85. Jadi, sedikit yang dapat diketahui hanyalah bahwa ia merupakan suatu esensi tak terbagi yang termasuk dalam dunia titah amr, dan bahwa ia bukanlah sesuatu yang abadi, melainkan ciptaan. Pengetahuan filosofis yang tepat mengenai ruh bukanlah awal yang niscaya untuk meniti jalan ruhan ini. Pengetahuan itu akan didapatkan melalui disiplin diri dan kesabaran menapaki jalan ruhani, sebagaimana dikatakan Al-Quran. Siapa yang berjuang di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada-nya jalan-jalan kami, yang lurus. Ki 29:69. Untuk memahami lebih jauh perjuangan batin untuk benar-benar mengenal diri dan Tuhan, kita dapat melihat jasad kita sebagai sebuah kerajaan, jiwa sebagai rajanya dan indera beserta fakultas lain sebagai tentaraninya. Akal bisa disebut perdana menterinya, syahwat sebagai pemungut pajak, dan amarira sebagai polisi. Dengan alasan mengumpulkan pajak, syahwat selalu ingin merampas segala hal demi kepentingan sendiri, sementara amarah cenderung bersikap kasar dan keras. Pemungut pajak dan polisi harus selalu ditempatkan di bawah raja, tetapi tak mesti dibunuh atau ditindas, karena mereka punya peran tersendiri yang harus dipenuhinya. Tetapi, jika syahwat dan amarah menguasai nalar maka jiwa pasti runtuh. Jiwa yang membiarkan fakultas-fakultas yang lebih rendah menguasai yang lebih tinggi ibarat orang yang menyerahkan bidadari kepada seekor anjing, atau seorang muslim kepada seorang raja kafir yang zalim. Memelihara sifat-sifat setan, hewan, atau malaikat akan melahirkan watak yang bersesuaian dengannya yang di hari kiamat akan mewujud dalam rupa yang kasat mata. Seperti itu syahwat menjadi babi, amarah menjadi anjing dan serigala, serta kesucian mewujud dalam rupa malaikat. Pendisiplinan moral bertujuan membersihkan hati dari karat syahwat dan amarah sehingga sebening cermin yang mampu memantulkan cahaya ilahi. Mungkin ada pembaca yang keberatan dan menanyakan, jika manusia diciptakan dengan sifat-sifat hewan, setan, dan malaikat, bagaimana kita bisa tahu bahwa sifat malaikat adalah esensi kita, sementara sifat hewan dan setan hanyalah aksidensi? Jawabannya, esensi setiap makhluk adalah sesuatu yang tertinggi dan khas dalam dirinya. Contohnya, kuda dan keledai adalah hewan pengangkut beban, tetapi kuda lebih unggul karena ia dipergunakan juga untuk perang. Jika tidak, kuda terpuruk hanya menjadi hewan pengangkut beban. Fakultas tertinggi dalam diri manusia adalah akal yang memampukannya merenung tentang Tuhan. Jika akal mendominasi maka ketika mati ia terbebas dari kecenderungan syahwat dan amarah sehingga dapat bergabung dengan para malaikat. Dibandingkan dengan beberapa jenis hewan, manusia jauh lebih lemah. Berkat akal, ia dapat mengungguli mereka sebagaimana dikatakan Al-Quran, telah kami tundukkan segala sesuatu di atas bumi untuk manusia. Ki 45:13. Sebaliknya, jika sifat hewani atau setan yang berkuasa maka setelah mati ia akan selalu menghadap ke bumi dan mendambakan kesenangan duniawi. Betapa mengagumkan, jiwa rasional akal manusia berlimpah dengan pengetahuan dan kekuatan. Berkat keduanya ia dapat menguasai seni dan sains, mampu bola-balik dari bumi ke angkasa secepat kilat, dapat memetakan langit dan mengukur jarak antar bintang. Berkat ilmu dan kekuatan ia juga dapat menangkap ikan dari lautan dan burung di udara, bahkan kuasa menundukkan binatang liar seperti gajah, unta, dan kuda. Panca inderanya bagaikan 5 pintu yang terbuka menghadap dunia luar. Namun yang paling menakjubkan dari semua ini adalah hatinya yang memiliki jendela terbuka ke dunia ruh yang gaib. Dalam keadaan tidur, ketika saluran inderanya tertutup, jendela ini terbuka menerima berbagai gambaran dari dunia gaib, yang kadang-kadang mengabarkan isyarat tentang masa depan. Hatinya bagaikan sebuah cermin yang memantulkan segala sesuatu di lauh mahfuz. Tetapi, bahkan di saat tidur,
Pikiran-pikiran yang bersifat duniawi akan memburamkan cermin tersebut sehingga kesan-kesan yang diterimanya tidak jelas. Bagaimanapun, saat kematian datang, semua pikiran seperti itu akan sirna dan hakikat segala sesuatu tampak seci jelas-jelasnya. Saat itulah yang dimaksud dalam ayat di atas, kamu lalai dari hal ini. Kami singkapkan tutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Ki 50:22. Jendela dalam hati itu juga dapat terbuka dan mengarah ke dunia gaib di saat-saat yang menyerupai ilham kenabian, yakni ketika intuisi muncul dalam pikiran tanpa melalui perangkat indriawi. Makin seseorang memurnikan dirinya dari hasrat badani dan memusatkan pikirannya kepada Tuhan, semi makin peka ia terhadap intuisi-intuisi seperti itu. Orang yang tidak menyadari intuisi semi macam itu tak berhak menyangkal keberadaannya. Dan tidak hanya para nabi yang bisa menerima intuisi seperti itu. Layaknya sebat hitam besi yang terus dipoles akan berubah menjadi cermin. Pikiran siapapun akan mampu menerima intuisi seperti itu jika dilatih dengan disiplin yang keras. Kebenaran inilah yang diisyaratkan oleh Nabi ketika beliau bersabda, setiap anak dilahirkan dengan fitrah kecenderungan menjadi Muslim, orang tuanya kemudian menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Setiap manusia, di lubuk terdalam kesadarannya mendengar pertanyaan, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan menjawab, ya, tetapi kebanyakan hati manusia bagaikan cermin yang telah tertutup karat dan kotoran sehingga tidak dapat memantulkan gambaran yang jernih. Berbeda dengan hati para nabi dan wali yang, meski mereka pun memiliki nafsu seri rupa kita, sangat peka terhadap kesan-kesan ilahiyah. Sebagaimana dikatakan di atas, jiwa rasional dilimpahi pengetahuan dan kekuatan. Jadi, intuisi seperti itu tak hanya bisa diraih dengan pengetahuan, yang membuat manusia lebih unggul dari semua makhluk lainnya, tetapi juga dengan kekuatan. Sebagaimana malaikat menguasai pelbagai kekuatan alam, jiwa manusia pun berkuasa mengatur semua anggota badan. Jiwa yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, tidak saja dapat mengatur jasadnya sendiri, melainkan juga jasad orang lain. Jika ia ingin agar seorang yang sakit sembuh, si sakit akan sembuh. Atau jika ingin seseorang yang sehat agar jatuh sakit, sakitlah orang itu. Atau jika ia inginkan kehadiran seseorang, orang itu akan datang di hadapannya. Baik atau buruk akibat yang ditimbulkan oleh jiwa yang sangat kuat ini bergantung pada sumber kekuatannya, sihir ataukah mukjizat. Ada 3. Siapa aku dan dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi? Apa tujuan kedatangan dan persinggahanku di dunia ini? Dan di manakah kebahagiaan sejati dapat ditemukan? Ketahuilah, ada 3 sifat yang bersemayam dalam dirimu. Hewan, setan, dan malaikat, harus kau temukan. Mana di antara ketiganya yang aksidental dan mana yang esensial. Tanpa menyingkap rahasia itu, kau tak akan temukan kebahagiaan sejati. Hal yang membedakan jiwa yang sangat kuat ini dari jiwa orang kebanyakan. 1. Apa yang dilihat orang lain hanya dalil mimpi. Mereka melihatnya di saat-saat jaga. 2. Sementara kehendak orang lain hanya memengaruhi jasad mereka, jiwa ini, dan dengan kekuatan kehendaknya, bisa pula menggerakkan jasad orang lain. 3. Jika orang lain mesti belajar keras untuk mendapatkan suatu pengetahuan, ia mendapatkannya melalui intuisi. Tentu saja ada banyak hal lain yang membedakan jiwa mereka dari jiwa kebanyakan manusia. Namun, ketiga tanda itu lilah yang dapat diketahui umum. Sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang mengetahui hakikat sifat-sifat Tuhan kecuali Tuhan, sifat sejati seorang nabi pun hanya diketahui oleh nabi. Tak perlu merasa heran. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita tak mungkin menerangkan keindahan puisi pada seseorang yang tak peka terhadap rima dan irama, atau menjelaskan keindahan warna kepada seorang yang buta. Selain kemampuan, ada perintang-perintang lainan untuk mencapai kebenaran spiritual. Satu di antaranya adalah pengetahuan capaian lahir iriah. Jelasnya, hati manusia bisa digambarkan sebagai sumur dan panca indera sebagai 5 aliran yang terus mengaliri sumur itu. Untuk mengetahui kandungan hati yang sebenarnya, kita harus menghentikan aliran-aliran tersebut dan membersihkan sampah yang dibawanya. Dengan kata lain, jika kita ingin sampai kepada kebenaran ruhani yang murni, kita mesti membuang pengetahuan yang telah dicapai melalui proses indriawi dan yang seringkali mengeras menjadi prasangka dogmatis. Namun, banyak juga orang yang salah kaprah menyikapi pengetahuan capaian lahir iriah ini. Banyak orang yang dangkal ilmunya, seraya mengutip beberapa ungkapan yang mereka dengar dari guru-guru sufi, bercuap-cuap mencela dan menajiskan semua jenis pengetahuan. Ia tak ubahnya seseoi orang yang tak tahu kimia lalu berkoar, kimia lebih baik daripada emas, seraya menolak emas ketika ditawarkan kepadanya. Kimia memang lebih baik dari emas, tetapi alkemis sejati amatlah langka, begitupun sufi sejati. Orang yang hanya mengenal kulit tasawuf tidak lebih baik daripada seorang terpelajar. Demikian pula, orang yang baru mencoba beberapa rumus kimia,
tak punya alasan untuk menghina seorang kaya. Setiap orang yang mengkaji persoalan ini akan melihat bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dilepaskan dari makrifat, mengenal Tuhan. Tiap fakultas dalam diri manusia menyukai segala sesuatu yang untuk itu ia diciptakan. Syahwat senang memenuhi hasrat nafsu, kemarahan menyukai balas dendam, mata menyukai pemandangan indah, dan telinga senang mendengar suara-suara mertidu. Jiwa manusia diciptakan dengan tujuan agar ia mencerap kebenaran. Karenanya, ia akan merasa senang dan tenang dalam upaya ia tersebut. Bahkan dalam persoalan yang remeh sekalipun, seperti permainan catur, manusia merasakan kesenangan. Dan, semakin tinggi materi pengetahuan yang didapat, semakin besar rasa senangnya. Orang akan senang jika dipercaya menjadi perdana meniteri, tetapi ia akan jauh senang jika semakin dekat kepada raja yang mungkin menyingkapkan berbagai rahasia kepadanya. Seorang astronom yang dengan pengetahuannya bisa memetakan posisi bintang-bintang dan menguraikan lintasan-lintasan I-nya, pasti merasa jauh lebih senang ketimbang pemain catur. Maka tentu saja hati ini akan merasa teramat bahagia saat mengetahui bahwa tak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah. Pengetahuan tentang Allah merupakan satu-satunya subjek pengetahuan tertinggi sehingga orang yang berhasil meraihnya pasti akan merasakan puncak kesenangan. Orang yang tak menginginkan pengetahuan ini tak beda dengan orang yang tak menyukai makanan sehat, atau layaknya orang yang lebih suka lempung ketimbang roti. Ketika kematian datang dan membunuh semua organ tubuh yang biasa diperai alat nafsu, semua dorongan dan hasrat beti-dani musnah, tetapi jiwa manusia tidak. Ia akan tetap hidup dan menyimpan segala pengetahuannya tentang Tuhan. Malah pengetahuannya semakin bertambah. Satu bagian penting dari pengetahuan tentang Tuhan timbul dari kajian dan perenungan atas jasad manusia yang menampilkan kebijaksanaan, kekuasaan, serta cinta penciptanya. Dengan kekuasaannya, dia membangun kerangka tubuh manusia yang luar biasa ini hanya dari satu tetes air mani. Kerumitan jasad kita dan kemampuan setiap bagiannya untuk bekerja secara harmonis menunjukkan kebijakannya. Cintanya dia perlihatkan dengan memberi organ tubuh yang mutlak diperlukan manusia, seperti hati, jantung, dan otak, dan juga organ yang tidak mutlak dibutuhkan, seperti taningan, kaki, lidah, dan mata. Lalu dia menyempurnakan ciptaannya itu dengan menambahkan rambut yang hitam, bibir yang memerah, dan bulu mata yang melengkung. Karena itu, sangat pantas jika manusia disebut alam al-sagir mikrokosmos. Struktur jasadnya mesti dipelajari, bukan hanya oleh orang yang ingin menjadi dokter, melainkan juga oleh orang yang ingin mencapai pengetahuan lebih dalam tentang Tuhan. Sebagaimana studi yang mendalam tentang keindahan dan gaya bahasa pada sebuah puisi yang indah akan mengungkapkan lebih banyak kejeniusan penulisnya. Namun, dibandingkan pengetahuan tentang jasad beserta fungsi-fungsinya, pengetahuan tentang jiwa lebih banyak berperan mengantar manusia pada pengetahuan tentang Tuhan. Jasad bisa diumpamakan seekor kuda sementara jiwa adalah penungganginya. Jasad diciptakan untuk jiwa dan jiwa untuk jasad. Jika seseorang tidak mengetahui jiwanya, sesuatu yang paling dekat KPI padanya, maka pengakuannya bahwa ia mengetahui hal-hal lain tidak berarti apa-apa. Ia tahu banyak pengemis yang tak punya persediaan makanan, lalu mengaku bisa memberi makan seluruh penduduk kota. Dalam bab ini kita telah berusaha memaparkan kebesaran jiwa manusia. Orang yang mengabaikannya dan menodai kesuciannya dengan mengotori atau bahkan merusaknya, pasti akan kalah di dunia dan di akhirat. Kebesaran manusia yang sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk terus maju dan berkembang. Tanpa kemampuan itu ia akan menjadi makhluk yang paling lemah di antara makhluk lainnya, takluk oleh rasa lapar, haus, panas, dingin, dan musnah oleh penderitaan. Seringkali apa yang disukai seseorang justru sangat membahayakan dirinya. Dan segala hal yang memajukannya tidak bisa diperoleh kecuali dengan kesusahan dan kerja keras. Intelektualitas manusia sesungguhnya sangat rapuh. Sedikit saja kekacauan dalam otaknya sudah cukup untuk merusak atau membuatnya gila. Dan fisiknya pun lebih lemah dibanding sebagian hewan. Bahkan sengatan tawon saja sudah mampu mengusik ketenangan dan kesehatan. Tabiatnya bahkan lebih lemah lagi. 1 rupiah hilang dari kantongnya. Ia kelap ibakan dan gelisah tak karuan. Kecantikannya pun, berkat kulitnya yang lembut, haninya sedikit lebih baik daripada makhluk lainnya. Jika tidak sering dicuci, manusia akan tampak sangat menjijikkan dan memalukan. Sebenarnya manusia merupakan makhluk iluk yang teramat lemah dan hina di dunia ini. Kebernialaian dan keutamaannya hanya akan mewujud di negeri akhirat. Melalui pendisiplinan diri dengan sarana, kimia kebahagiaan, ia akan naik dari tingkatan hewan ke tingkatan malaikat. Tanpa kimia kebahagiaan, keadaannya akan menjadi lebih buruk dari orang biadab yang pasti musnah dan menjadi debu. Karena itu, disertai kesadaran sebagai makhluk terbaik dan paling unggul, ia harus berusaha mengetahui ketakberdayaannya. Karena pengetahuan itu menjadi salah satu kunci untuk membuka pengetahuan tentang Allah. 2. Mengenal Allah. Buah hadis Nabi SAW.
yang terkenal berbunyi, barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Allah. Artinya, dengan merenungkan wujud dan sifat-sifatnya, manusia sampai pada sebagian pengetahuan tentang Allah. Mengingat banyak orang yang merenungkan dirinya tetapi tak juga menemu Tuhannya, berarti ada cara-cara tersendiri untuk menjalani perenungan itu. Kenyataannya, ada dua metode untuk bisa sampai pada pengetahuan ini. Salah satunya terlalu muskil sehingga tak bisa dicerna kecerdasan biasa dan, karenanya, lebih baik tidak kita bahas di sini. Metode lain adalah sebagai berikut. Jika seseorang merenungkan dirinya, ia akan mengetahui bahwa sebelumnya ia tidak ada. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, tidakkah manusia tahu bahwa sebelumnya ia bukankan apa-apa, Ki 76:1. Lalu ia akan mengetahui bahwa ia terbuat dari setetes air yang tak mengandung intelek, pendengaran, kepala, tangan, kaki, dan seterusnya. Jadi jelaslah, setinggi apapun tingkat kesempurnaannya, ia tidak menciptakan dirinya, bahkan tak kuasa untuk menciptakan meski hanya sehelai rambut. Betapa sangat tak berdayanya manusia ketika ia hanya berupa setetes mani. Jadi, sebagaimana telah dijelaskan, ia mendapati wujudnya sebagai miniatur atau pantulan dari kekuasaan, kebijakan, dan cinta Sang Pencipta. Jika semua orang pintar dari seluruh dunia dikumpulkan dan hidup mereka diperpanjang sampai waktu yang tak terbatas, mereka tak akan bisa memperbaiki sedikit saja dari struktur jasad manusia, yang paling kecil sekalipun. Keajaiban penciptaan manusia tampak dalam berbagai sisi, seperti kesesuaian antara geligi depan dan samping ketika mengunyah makanan, proporsi lidah di mulut, kelenjar air liur dan kerongkongan untuk menelan, dan berbagai organ lainnya yang begitu menakjubkan. Lihatlah pula struktur tangan dengan 5 jarinya yang tak sama panjang, 4 di antaranya pun inya 3 persendian dan jempol hanya punya 2, sehingga ia bisa dipergunakan untuk mencekal, menjinjing, atau memukul. Tidak mungkin manusia, secerdas apapun ia, mampu membuatnya lebih baik lagi, misalnya dengan mengubah jumlah dan struktur jari-jari itu, atau dengan cara lainnya. Lalu, jika ia memikirkan lebih lanjut mengenai hasratnya terhadap beragam makanan, penginapan, dan sebagainya, yang semuanya bisa didapatkan dari gudang pengciptaan, ia akan menyadari bahwa kasih sayang yang Allah sama besarnya dengan kekuasaan dan kebijakannya. Allah berfirman, rahmatku lebih luas dari kutukanku, dan sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa kasih Allah lebih lembut daripada kasih seorang ibu pada bayinya yang sedang menyusu. Jadi, dengan mengenali penciptaan dirinya, manusia akan mengetahui keberadaan Tuhan. Dengan merenungi struktur tubuhnya yang menakjubkan, ia menyadari kekuasaan dan kebahagiaan sejati tak bisa dilepaskan. Dari makrifat, mengenal Tuhan, tiap fakultas dalam diri manusia menyukai segala sesuatu yang untuk itu ia diciptakan. Syahwat senang memenuhi ajakan nafsu, kemarahan menyukai balas dendam, mata menyukai pemandangan yang indah, dan telinga senang mendengar suara-suara merdu. Jiwa manusia diciptakan dengan tujuan agar ia mencerap kebenaran. Karenanya, ia akan merasa senang dan tenang dalam upaya tersebut. Kebijaksanaan Allah, dan dengan merenungkan karunia yang berlimpah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, ia akan menyadari cinta Allah kepadanya. Begitulah, mengenal diri menjadi kunci untuk mengenal Allah. Bukan saja sifat-sifat manusia merupakan pantulan sifat-sifat Tuhan, melainkan keberadaan ruhnya pun dapat mengantarkan manusia pada pemahaman tentang keberadaan Allah. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Allah dan ruh manusia tidak terbatasi ruang dan waktu, gaib, tak terbagi, di luar definisi kualitas dan kuantitas, serta tak dapat dilekati oleh gagasan tentang bentuk, warna, atau ukuran. Manusia kesulitan untuk memersepsi bentuk hakikat-hakikat semacam itu yang berada di luar batasan kualitas, kuantitas, dan sebagainya. Sebagaimana ia tak bisa memersepsi bentuk perasaannya sendiri, seperti marah, sakit, senang, atau cinta. Semuanya itu merupakan konsep pikiran yang tak dapat dimengerti oleh indera, sementara kualitas, kuantitas, dan batasan lainnya merupakan konsep indriawi. Sebagaimana telinga tak bisa mengenali warna atau mata mengenali suara, kita berai ada di sebuah ruang, tempat persepsi indriawi tak bisa dipergunakan untuk membayangkan kedua hakikat puncak itu, Allah dan Ruh. Meski demikian, sebagaimana bisa kita lihat, Allah adalah pengatur jagat dan Dia, yang berada di luar batasan ruang dan waktu, kuantitas dan kualitas, mengatur segala sesuatu di alam semesta ini begitu sempurna. Seperti itu pula lah Ruh mengatur jasad dan seluruh anggotanya sementara ia sendiri tak kasat mata, tak terbagi, dan tak di ruang. Bagaimana mungkin sesuatu yang tak terbagi ditempatkan di suatu ruang yang terbagi? Dari sinilah kita bisa melihat kebenaran hadis Nabi SAW. Allah menciptakan manusia dalam kemiripan dengan dirinya.
Setelah kita mengetahui sebagian esensi dan sifat-sifat Allah melalui perenungan terhadap esensi dan sifat-sifat ruh, kita akan memahami metode kerja, pengaturan, dan pendelegasian kekuasaan Allah kepada kekuatan-kekuatan malakut dan sebagainya dengan mengamati bagaimana kita mengatur kerajaan kecil dalam diri kita. Contoh sederhananya, seseorang ingin menulis nama Allah. Mula-mula keinginan itu terbetik dari lem hati, kemudian dibawa ke otak oleh ruh vital. Bentuk kata, Allah, tergambar dalam relung otak. Kemudian berjalan mengikuti jalur saraf dan menggerakkan jari-jari, yang kemudian menggerakkan pena. Begitulah, nama Allah tergurat di atas kertas tepat seperti yang tergambar dalam otak penulisnya. Demikian pula, jika Allah menghendaki sesuatu, ia tampil di alam ruhaniyah yang dalam Al-Quran disebut, singgasana, arasy. Dari sana ia mengikuti arus spiritual ke suatu alam yang lebih rendah yang disebut kursi Al-Kursi kemudian bentuknya tampil di Lauh Mahfuz. Lalu, melalui perai antaraan kekuatan-kekuatan yang disebut malaikat, bentuk itu mewujud dan tampil di atas bumi dalam bentuk tanaman, pohon, hewan, dan lain-lain sebagai cerminan keinginan dan pikiran Allah, sebagaimana huruf-huruf yang tertulis mencerminkan keinginan yang terbetik dalam hati dan bentuk yang hadir di otak sang penulis. Tidak seorang pun bisa memahami seorang raja kecuali seorang raja. Karena itu, Allah telah menjadikan tiap-tiap kita sebagai, katakanlah, seorang raja kecil, penguasa atas sebuah kerajaan yang merupakan tiruan dari kerajaannya. Di dalam kerajaan manusia, singgasana Allah dicerminkan oleh ruh, malaikat oleh hati, kursi oleh otak, dan Lauh Mahfuz oleh perbendaharaan pikiran. Ruh, yang tak tertempatkan dan tak terbagi, mengatur jasad sebagaimana Allah mengatur jagat. Pendeknya, kepada kita diamanatkan sebuah kerajaan kecil, dan kita diwajibkan untuk mengaturnya secara saksama, tidak ceroboh apalagi semena-mena. Sementara berkenaan dengan pengaturan Allah terhadap alam semesta, pengetahuan manusia terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Ada tingkatan fisikawan yang, seperti seekor semut yang merangkak di atas selembar kertas dan mengamati huruf-huruf hitam yang tersebar di atasnya, hanya mengetahui bahwa penyebabnya adalah pena. Ada tingkatan astronom yang, seperti seekor semut dengan pandangan yang lebih luas, bisa melihat jari-jari yang menggerakkan pena. Maksudnya, ia tahu bahwa berbagai elemen semesta dipengaruhi oleh kekuatan bintang-bintang, tetapi ia tidak tahu bahwa bintang-bintang itu berada di bawah kekuasaan malaikat-malaikat. Jadi, karena perbedaan tingkat persepsi setiap orang, tak heran jika muncul perbedaan paham mengenai sebab pertama dari segala akibat. Orang yang tak pernah melihat kebalik dunia gejala adalah seperti orang yang menganggap budak sebagai raja. Memang hukum alam harus bersifat tetap, karena jika tidak, tak akan ada sains dan sebagainya, tetapi, menganggap budak sebagai majikan adalah kesalahan besar. Selama kapasitas persepsi manusia berbeda-beda, perdebatan akan terus berlanjut. Keadaan itu bagaikan beberapa orang buta yang mendengar kedatangan seekor gajah di kota mereka dan kemudian pergi menyelidikinya. Pengetahuan hanya mereka dapatkan lewat indera peraba sehingga ketika seorang memegang kaki gajah, orang kedua memegang gadingnya, dan yang lain telinganya, tentu persepsi mereka tentang gajah akan berbeda. Orang pertama menyebut gajah sebagai sebuah tiang. Orang kedua menyebut teninya tabung yang tebal, dan yang lainnya menganggap gajah sebagai sesuatu yang lemibut bak kapas. Setiap orang menjadikan bagian kecil yang dipersepsinya sebagai keseluruhan. Begitulah, fisikawan dan astronom menyamakan hukum-hukum yang mereka tangkap dengan Tuhan Sang Pembuat berbagai hukum. Kesalahan itu pula lah yang disimpulkan Ibrahim ketika ia berturut-turut berpaling kepada bintang, bulan, dan matahari sebagai objek sembahannya. Ketika meninya dari kesalahannya dan mengetahui dia yang menciptakan segala sesuatu, ia berseru, aku tidak menyukai segala sesuatu yang terbenam. Ki. 6:76. Ada sebuah contoh umum tentang betap IPA sering manusia salah menyimpulkan sebab kedua sebagai sebab pertama, yakni rasa sakit yang diderita manusia. Misalnya jika ada orang yang tak lagi tertarik pada urusan dunia, menjauhi pelbagai bentuk kesenangan, dan tampak tenggelam dalam depresi, sebab pertama, yakni rasa sakit yang diderita manusia. Misalnya jika ada orang yang tak lagi tertarik pada urusan dunia, menjauhi pelbagai bentuk kesenangan, dan tampak tenggelam dalam depresi, dokter akan menyimpulkan, ia menderita melankoli dan harus diobati dengan anu dan anu. Fisikawan akan berkata, ia menderita kekeringan otak yang disebabkan oleh cuaca panas dan tidak akan sembuh hingga udara menjadi lembab kembali. Dan berbeda lagi pendapat astrolog yang mengaitkan fenomena itu dengan konjungsi planet dan bintang-bintang. Sejauh jangkauan kebijaksanaan mereka, kata Al-Quran, sama sekali tak terlintas dalam pikiran mereka bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut, yang Maha Kuasa berkehendak mengurusi kesejahteraan orang itu, dan kemudian memerintah hamba-hambanya, yakni planet dan elemen-elemen semesta lain,
agar menciptakan situasi tertentu dalam diri orang itu sehingga ia berpaling dari dunia ke penciptanya. Pengetahuan tentang kenyataan ini merupakan mutiara paling berharga dari Sami Mudera pengetahuan yang diilhamkan. Dibanding mutiara itu, semua bentuk pengetahuan lain hanya seperti pulau-pulau di tengah lautan. Memang pendapat ketiganya, yakni dokter, fisikawan, dan astrolog benar dari sisi cabang pengetahuannya masing-masing. Tapi mereka tak bisa melihat bahwa penyakit itu adalah, katakanlah, tali cinta yang digunakan oleh Allah untuk menarik para wali mendekat kepadanya. Tentang para wali ini Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aku sakit dan kamu tidak menjengukiku." Penyakit itu sendiri adalah salah satu di antara bentuk-bentuk pengalaman yang menjadi sarana bagi manusia untuk sampai pada pengetahuan tentang Allah, seperti bagaimana dia berfirman melalui lisan Nabi SAW. Penyakit-penyakit itu sendiri adalah hamba-hambaku, dan semuanya bergantung pada keputusanku. Penjelasan di atas memungkinkan kita memahami lebih dalam makna seruan yang sering diucapkan orang beriman, seperti, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Seruan terakhir, yang berarti Allah Maha Besar tidak berarti bahwa Allah lebih besar dari ciptaan, karena ciptaan adalah pengejauhan tahannya, sebab bagaimana cahaya adalah pengejauhan tahan matahari. Tidak benar jika dikatakan bahwa matahari lebih besar dari cahayanya. Seruan itu berarti bahwa kebesaran Allah tak dapat diukur dan berada di luar kemampuan kognisi manusia dan bahwa kita hanya bisa membentuk suatu gagasan yang amat kabur dan tidak sempurna tentang kebesarannya. Jika seorang anak meminta kita menjelaskan nikmatnya kekuasaan dan memerintah, kita bisa katakan bahwa hal itu tidak berbeda dengan kesenangannya bermain bola dengan pemukulnya meski pada hakikat keduanya tidak sama kecuali bahwa keduanya termasuk dalam kategori senang. Jadi, seruan Allahu Akbar berarti bahwa kebesarannya jauh di luar batas kemampuan pemahaman kita. Lagi pula, pengetahuan tentang Allah yang tak sempurna seperti itu, sebagaimana yang bisa kita peroleh, bukan sekadar pengetahuan spekulatif, tetapi mesti disertai dengan penyerahan diri dan ibadah. Jika seseorang mati, ia hanya akan berurusan dengan Allah. Dan jika kita harus hidup bersama seseorang, kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada seberapa besar kita mencintainya. Cinta adalah benih kebahagiaan, dan cinta kepada Allah dapat ditumbuhkan dan dikembangkan oleh ibadah. Ibadah dan zikir tak berkesudahan mencerminkan suatu tingkat keprihatinan dan pengekangan nafsu badani. Ini tidak berarti ia harus memusnahkan nafsu badani sepenuhnya, karena jika begitu, ras manusia akan musnah. Namun, pemuasan hasrat tubuh itu harus dibatasi dengan ketat, dan, karena manusia bukan hakim yang terbaik untuk menghukum dirinya sendiri, ia harus mengonsultasikan penetapan batasan-batasan itu kepada pembimbing rohani, yakni para nabi. Hukum yang mereka tetapkan berdasarkan wahyu Tuhan menetapkan batasan-batasan yang mesti ditaati manusia. Orang yang melanggarnya berarti telah menganiaya dirinya sendiri, seperti bagaimana dikatakan dalam Al-Quran. Meski pernyataan Al-Quran ini teramat jelas, masih banyak orang yang, karena kebodohannya akan Allah, melanggar batas-batas tersebut. Ada beberapa penyebab kebodohan ini. Pertama, ada orang yang gagal menemukan Allah lewat pengamatan. Lantas menyimpulkan bahwa Allah tidak ada dan bahwa dunia yang penuh keajaiban ini menciptakan dirinya sendiri atau ada dari keabadian. Mereka bagaikan orang yang melihat tulisan indah kemudian menyatakan bahwa tulisan itu ada dengan sendirinya tanpa ditulis siapapun, atau memang sudah ada begitu itu saja. Mereka yang berpola pikir seperti ini telah jauh tersesat sehingga penjelasan dan perdebatan dengan mereka takkan bermanfaat sedikitpun. Mereka mirip dengan fisikawan dan astronom yang kita sebut di atas. Kedua, sejumlah orang yang, karena tidak mengetahui sifat jiwa yang sebenarnya, menolak adanya akhirat, tempat manusia akan dimintai pertanggungjawabannya dan diberi balasan baik atau disiksa. Mereka anggap diri mereka sendiri tak lebih baik dari hewan atau sayuran, yang akan musnah begitu saja dan tidak akan dibangkitkan lagi. Ketiga, ada orang yang percaya kepada Allah dan kehidupan akhirat, tetapi kepercayaannya itu lemah. Mereka berkata, Allah itu maha besar dan tidak bergantung kepada kita. Tak penting baginya apakah kita beribadah atau tidak. Pikiran mereka itu seperti orang sakit yang, saat dokter memberinya nasihat penyembuhan, berkata, "Yah, ku ikuti atau tidak, apa urusannya dengan dokter itu?" Memang tindakannya itu tidak berdampak apa-apa pada diri si dokter, tetapi pasti akan merusak dirinya sendiri. Sebagaimana penyakit jasad yang tak terobati akan membunuh jasad, penyakit jiwa yang tak tersembuhkan pun akan menyebabkan penderitaan di masa mendatang. Allah berfirman, orang yang akan diselamatkan hanya lah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Keempat, kelompok orang kafir yang berkata, syariat mengajari kita untuk menahan amarah, syahwat, dan kemunafikan. Ini perintah yang muskil dilaksanakan, karena manusia diciptakan dengan sifat-sifat seperti itu.
Itu sama saja dengan menuntut yang hitam agar menjadi putih. Orang botido seperti mereka sepenuhnya tidak melihat kenyataan bahwa syariat tidak mengajari kita untuk memusnahkan nafsu-nafsu ini, tetapi untuk meletakkan mereka dalam batas batasnya. Sehingga, dengan menghindari dosa-dosa besar, kita bisa mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang lebih kecil. Bahkan, Nabi Saw bersabda, "Aku manusia sepertimu juga, dan aku marah seperti yang lain." Dan dalam Al-Quran tertulis, Allah mencintai orang yang menahan amarahnya, Ki. 3:134 bukan orang yang tidak punya amarah sama sekali.